Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita terlebih dahulu sebelum mengawali rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mendahuluinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada ucapan yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut seorang bapak gerejawi yang bernama Agustinus. Ketika ia ditanyakan hal apa yang paling penting baginya di dunia ini, ia menjawab, yang pertama sekali yang terpenting adalah pemahaman tentang Allah. Yang kedua yang terpenting adalah pemahaman tentang manusia. Kita baru menyadari dan sadar bahwa dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, saudara dan saya sering sekali bertindak insipientia atau bodoh yang diikuti dengan kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah. Kita lupa bahwa sampai kapanpun si iblis tidak akan pernah berhenti untuk menaruh akar kejahatan atau reliks mali ke dalam indera-indera manusia. Ada 5 nasihat Paulus kepada jemaat yang berada di Ibrani. Ini menjadi pasal penutup dalam pemeliharaan kasih persaudaraan yang kita kenal dengan kata Philadelphia. Yang pertama, untuk menghindarkan indera kita untuk tidak merusak citra diri, yang pertama adalah jangan abaikan keramahan. Karena dengan berbuat demikian beberapa orang tidak menyadari bahwa dia sedang menjamu malaikat seperti yang pernah dialami oleh Abraham. Yang kedua, jangan sewenang-wenang dengan orang-orang hukuman, karena kamu juga adalah orang hukuman. Yang ketiga, ingatlah orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu masih hidup di dunia ini. Yang keempat, hormatilah perkawinan dan jangan cemarkan tempat tidur. Dan yang kelima, jangan diperhamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab Allah tidak akan meninggalkanmu. Nasihat ini dikunci dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa dengan berkata, sebab itu kita dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Paulus sebenarnya mengutip ini dari Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Gagasan yang sama dari Mazmur tersebut diangkat oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita hari ini. Jika Tuhan berada di pihak kita, satu orang ditambah Tuhan maka sama dengan mayoritas. Jika kita berada dalam tuntunan kedaulatan Tuhan, bukan berpijak pada manusia yang otonom atau manusia yang mengatur, siapa lawan kita? Saudara-saudari, kita bersyukur memiliki Alkitab, firman Tuhan yang memuat petunjuk. Firman mendahului keharusan firman, sehingga firman Tuhan menunjukkan otoritasnya kepada kita untuk mengingatkan kita akan segala tindakan praktis. Dunia ini sedang memandang kita. Kita ibarat seperti rumah yang terbuat dari kaca
yang membutuhkan seni untuk hidup. Dan seni untuk mendapatkan hidup yang benar adalah melalui firman Tuhan. Dan saudara yang terkasih, ternyata kecintaan manusia terhadap uang akan memaksa mereka untuk tidak mencintai Tuhan dengan begitu tinggi. Petrus pernah mengutip salah satu tokoh dari Perjanjian Lama yang bernama Bileam. Bileam membiarkan dirinya disewa oleh Balak, raja dari Moab, untuk mengutuk Israel. Bileam sangat mencintai uang. Dalam kasus yang berbeda, seorang yang bernama Akan dalam konteks Yosua, ketika Tuhan berkata kepada mereka supaya tidak mengambil harta benda dari Yeriko, ternyata seorang yang bernama Akan dalam konteks Yosua tersebut, dia mengambil emas, perak, dan jubah indah dari Yeriko yang seharusnya diharamkan untuk diambil. Ia menyembunyikan itu di bawah rumahnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka harus kalah melawan bangsa yang lebih kecil dari Yeriko, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang lari dari prinsip yang sudah Tuhan tetapkan. Saudara yang terkasih, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, maka perlu sekali kita pahami, jika saudara bekerja, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk uang. Upah dan gaji akan datang di kemudian hari, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pernah seorang bapak berkata kepada anaknya dalam bahasa Batak, "Molo uju maneho, unak komartutuk kian. Jala molo uju butong, unang panihari-hari." Artinya, cukupkan dirimu dengan apa yang kamu miliki. Dan ketika kamu mengerti hal ini, berarti itu sudah jelas. Kamu sudah berkata bahwa Tuhan benar-benar memelihara hidupmu. Sehingga, saudaraku, jika prinsip ini jelas, maka sama seperti nats kita hari ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam aktivitas saudara pada hari ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberikan kami waktu, kesempatan untuk mengawali dengan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, supaya terus mengandalkan Engkau, tidak takut dengan gonjang-ganjing dunia ini, tetapi selalu mendahulukan kehendak-Mu. Terima pujian kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.